Baik, lanjut ya. Jadi untuk perawat itu selain eh, dapat melakukan dapat membuka suatu usaha sesuai dengan profesinya ya, usaha asuhan asuhan keperawatan ya, home care, juga dapat membuat usaha jasa dan perdagangan ya. Jadi apa itu usaha jasa dan perdagangan yang dapat dilakukan oleh perawat ya? Nah, tentunya ini akan dipercaya oleh masyarakat ya, karena perawat yang merupakan tenaga medis ya, itu membuat suatu menjual jasa atau produk ya, istilah seperti itu. Nah, ini bisa menjual jasa laundry ya, yang terkait dengan kesehatan, kebersihan, kemudian juga bisa melakukan usaha jasa akupuntur, kemudian ini bekam ya, juga bisa usaha jasa sewa peralatan kesehatan ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau ini dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan, masyarakat akan lebih percaya ya, apalagi kalau terkait dengan akupuntur sama bekam nih. Nah, ini kan harus dicucuk-cucuk ininya badannya ya, tubuhnya yang jadi sasaran akupuntur maupun bekam ini kan harus jarum-jarum ini dalam kondisi steril. Nah, yang mengerti ya, yang memahami tentang yang sangat menjaga tentang sterilisasi alat itu kan orang kesehatan ya. Jadi masyarakat tentunya akan lebih percaya gitu. Nah, kemudian jadi itu selain tadi usaha jasa ya, nah juga bisa usaha perdagangan. Nah, jadi semuanya itu akan dilindungi oleh peraturan UMKM, usaha kecil, mikro dan menengah ya. Usaha mikro, kecil dan menengah ya. Nah, ini yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya. Jadi apa sih usaha mikro itu ya? Itu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ya. Jadi kriteria asetnya ya, dia memiliki aset itu 50 juta saja ya. Nah, 50 juta saja asetnya, sudah bisa itu mendirikan usaha mikro ya. Jadi mendirikan UMKM, usaha mikro. Nah, kemudian omset yang didapatkannya itu jadi maksimal 300 juta ya. Jadi kalau asetnya maksimal 50 juta, 10 juta boleh enggak? Ya boleh, kan ini maksimal 50 juta. Kemudian omsetnya ini maksimal 300 juta. Terus kalau omsetnya hanya misalnya 10 juta atau 20 juta, boleh enggak dikatakan usaha mikro? Sudah boleh gitu ya, karena ini kan batas maksimalnya ya. Jadi begitu. Kemudian usaha kecil. Nah, kalau usaha kecil ini kriteria asetnya itu ya 50 juta sampai 500 juta ya. Jadi kalau kurang dari 50 juta berarti tidak masuk dalam usaha kecil. Kenapa sih harus dipilah-pilah? Ada usaha kecil, ada usaha mikro, ada usaha kecil. Nah, ini kalau udah masuk ke dalam kelompok-kelompok usaha ini ya, ini berarti badan usaha tersebut sudah legalitas, sudah legal ya, sudah memiliki surat izin usaha perdagangan ya, SIUP namanya, surat izin usaha perdagangan, kemudian surat izin tempat situ ya, surat izin tempat usaha. Nah, itu jadi untuk apa legalitas surat-surat itu ya? Kalau
usaha perdagangan, tentunya siapa sih rekanan kita yang akan yang membutuhkan legalitas surat-surat itu? Tentunya rekanan kita, yaitu pemerintah ya, sebagai pengguna barang dan jasa ya. Misalnya saudara ini menjual menciptakan alat terapi, misalnya alat terapi untuk orang yang stroke. Nah itu ya, dengan baterai yang low, yang kecil gitu ya misalnya. Nah itu sudah dibuat sedemikian rupa ya, sudah bisa dijual ke pasaran, kemudian sudah mempunyai hak paten. Nah itu dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup gitu ya. Atau bisa jadi ya, bisa juga membeli produk gitu ya, memberi produk, kemudian saudara itu sebagai distributor ya. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan pengguna barang dan jasa yang biasanya pihak pemerintah. Nah itu membutuhkan legalitas itu, surat-surat situs siup ya. Nah, jadi inilah pentingnya. Jadi ada tingkatannya. Usaha kecil itu apa sih yang harus legalitas yang perlu dilengkapi, kemudian usaha mikro itu apa yang perlu dilengkapi. Jadi kalau orang yang badan usahanya masuk ke dalam kelompok usaha mikro, itu tidak boleh ikut lelang untuk mendapatkan ini peluang penawaran harga ya, peluang lelang untuk masuk dalam penjualan kepada pihak pemerintah ya. Jadi itu ada ini. Jadi kalau kriteria asetnya 50-500 juta, berarti tidak boleh masuk ke dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah usaha mikro. Nah seperti itu. Begitu juga yang asetnya itu kurang dari 50 juta ya, tidak boleh ikut lelang penyediaan barang dan jasa untuk usaha kecil yang kriteria asetnya 50-500 juta. Nah itulah untuk keadilan ya, untuk pemerataan supaya para pengusaha atau wirausahawan itu masing-masing memiliki kesempatan untuk menyediakan barang dan jasa untuk pemerintah, instansi-instansi pemerintah ya. Nah kalau usaha menengah ini lebih besar lagi ya. Jadi aset minimal itu 500 juta ya, sampai 50 miliar. Kemudian omsetnya tuh ya di atas 2,5 miliar. Nah ini usaha menengah ya. Kalau misalnya untuk menyediakan barang dan jasa pemerintah itu melalui tender atau lelang ya. Nah ini kriteria-kriteria ini. Jadi panitia lelang itu harus jeli melihat aset dari badan usaha yang mengikuti lelang penyediaan barang dan jasa. Nah ini kalau usaha besar ya. Jadi tentunya kalau usaha besar ini asetnya di atas 10 miliar, omsetnya juga di atas 50 miliar ya. Nah jadi UMKM itu ya ada harus mengikuti azas. Ada 9 azas, yaitu azas kekeluargaan ya. Azas kekeluargaan itu melandasi upaya pemberdayaan UKM ya, berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, kemudian berkelanjutan ya, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan ya, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional,
ya, semua itu untuk kesejahteraan seluruh rakyat ya. Jadi kekeluargaan nih. Kemudian asas demokrasi. Nah, asas demokrasi itu demokrasi ekonomi ya, itu merupakan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah ya, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Nah ya, demokrasi kan prinsipnya memakmurkan rakyat. Kemudian juga harus memiliki asas kebersamaan ya. Jadi UMKM itu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat juga ya. Kemudian asas efisiensi ya, efisiensi yang berkeadilan tuh. Jadi UMKM dengan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Makanya tadi ada pengelompokan ya, pengelompokan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar ya. Kemudian berkelanjutan ya, asas berkelanjutan itu ya, UMKM dilakukan secara berkesinambungan ya, sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Nah kemudian asas berwawasan lingkungan ya, jadi pemberdayaan UKM dilakukan ya dengan dengan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan ya. Jadi harus ada AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungan ya, apabila usaha itu didirikan di situ ya. Kemudian setelah terus lingkungan, kemudian kemandiriannya. Jadi UMKM tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian dari UMKM. Jadi ya, potensi kemampuan. Kemudian keseimbangan, asas keseimbangan itu pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan ya, kemajuan ekonomi wilayah ya, dalam kesatuan nasional ya, lebih luas lagi itu ya. Kemudian kesatuan ekonomi nasional itu asas UMKM yang merupakan pembangunan kesatuan nasional. Karena UMKM itu perannya besar ya untuk menunjang perekonomian nasional, juga untuk meningkatkan pembangunan nasional ya. Karakteristik UMKM itu secara umum ya, manajemen pengelolaan masih sangat sederhana, rendahnya akses terhadap lembaga kredit ya, belum memiliki status badan hukum ya, terus terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu ya. Jadi kalau UMKM yang ini berarti usaha mikro kecil ya, usaha mikro tadi ya. Nah, usaha mikro kan tadi omsetnya asetnya itu kan kurang dari 50 juta ya, berarti bisa 5 juta gitu ya. Siapa UMKM ini yang mempunyai aset 50 juta misalnya ya, bisa pedagang-pedagang di kios atau di emper-emperan pasar, itu termasuk UMKM ya, UMKM untuk kelompok usaha mikro. Nah kemudian nih ya, jadi karakteristik usaha mikro itu ya, jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti ya. Misalnya tadinya perawat itu usahanya usaha ini ya, akupuntur. Nah bisa berubah, besok berganti udahlah ganti bekam, atau berganti lagi usahanya misalnya jual obat-obat herbal, nah seperti itu ya. Kemudian tempat usahanya tidak selalu netap juga, bisa pindah-pindah kontrakan ya, sewa kios, dan belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun ya. Jadi tidak melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun ya. Jadi kemudian sumber daya manusianya ya belum memiliki jiwa kewirausahaan, tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah, umumnya belum akses kepada perbankan ya. Kemudian umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Nah itu.